Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Sobat-sobat, pada video kali ini langsung aja ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya mau membahas ada komentar bagus ini dari pemerhati channel Wartawan Injil ya. Komentarnya kemarin atau 2 hari yang lalu, saya kurang ingat itu. Kemudian dia juga mengirim via WA, WhatsApp ya. Komentarnya sama. Komentarnya demikian, saya bacain ya. Inti komentarnya. Jadi gini katanya. Ini channel atas nama Kebenaran Islam, nama channel YouTube-nya dia. Dia memberikan komentar demikian. Saya bacakan ya, sahabat-sahabatku. Ini fakta. Nabi Muhammad, Yesus Kristus, Nabi Musa, Buddha Gautama, Santo Petrus, dan Santo Paulus, mereka tak ada di dunia ini. Mereka wafat. Banyak tulisan tentang mereka. Banyak agama-agama, banyak sekte-sekte. Mereka semua bertengkar. Maksudnya yang bertengkar tuh sekte-sekte agama-agama itu ya. Permusuhan, perang, kebencian menimpa agama dan sekte. Yahudi versus Kristen versus Islam. Wahabi versus Sunni versus Syiah. Katolik versus Protestan versus Saksi Yehova. Yahudi Ortodoks versus Yahudi Zionis. Tidak sadarkah bahwa mereka teradu domba? Kitab suci, saya mulai ragu kepadanya. Bisa jadi kitab yang dianggap suci itu, satu, alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan umat manusia. 2. Alat untuk mengadu domba. 3. Alat kepentingan intelijen. Karena saya yang hidup aja ada yang memfitnah. Disebarin hoax. Terlebih jika saya sudah mati. Nah, jadi maksudnya kita masih hidup aja. Kadang sering ada orang yang memfitnah kita. Apalagi kalau sudah mati. Yang hidup aja disebarin hoax dan kabar dusta. Terlebih lagi Nabi Muhammad, Yesus Kristus, Santo Paulus, Santo Petrus, Buddha Gautama, Krishna, dan lain-lainnya yang sudah wafat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini komentar ini saya pikir cukup bagus sahabat-sahabatku ya. Jadi ingin mengajak kita merenung dan menyadari sebuah fenomena. Bahwasanya pesan yang saya tangkap ya dari tulisan atas nama channel Kebenaran Islam ini ingin mengajak kita berpikir, kita merenungkan bahwa orang yang masih hidup aja kita kadang bisa difitnah. Mungkin saya tambahkan sebagai contoh ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tambahkan. Misalkan. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada kasusnya Pak Ahok. Ya, Cahya Basuki Purnama. Dia difitnah sampai akhirnya masuk penjara. Pak Ahok tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran berbohong. Tapi kata-kata Pak Ahok yang berkata bahwa jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Kemudian oleh kelompok-kelompok yang sekarang kita sebut sebagai kadrun-kadrun itu ya. Pernyataan Pak Ahok itu dipelintir. Dan kemudian setelah dipelintir, Pak Ahok difitnah. Masyarakat dihasut oleh Buniyani dan kawan-kawannya itu. Kemudian Pak Ahok difitnah, dituduh sebagai menurut Pak Ahok Al-Quran berbohong. Ya. Jadi dipelintir. Nah, padahal Pak Ahok masih hidup.
Harusnya kan kalau kita mau mengkonfirmasi, Pak Ahok, apa maksud Anda berkata bahwa jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51? Nah, seharusnya kalau seorang yang beragama damai, seorang muslim sejati, pasti akan mendatangi Pak Ahok dan bertanya, Pak, maksud Bapak apa? Ada tabayun ya, diajak ngobrol dulu. Tapi bukan kelompok-kelompok kadrun ini kan tidak begitu. Dia langsung memfitnah, penjarakan, penistaan agama, bla 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 bla, dan sebagainya. Itu contoh yang pertama. Jadi Pak Ahok masih ada, tapi sudah difitnah, sudah dipelintir kata-katanya, sudah disebarkan hoax. Contoh yang kedua, beberapa bulan yang lalu ada kasus Jenderal Dudung di podcastnya Om Deddy Kobusier ya, juga mengatakan bahwa saya kan bangsa Indonesia. Saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia sebab Tuhan kan bukan orang Arab. Ya, jadi kata-kata bahwa Tuhan bukan orang Arab. Kemudian oleh Pak Egy Sujana, Bahar Smith, dan CS-CS-nya yang kita sebut oleh sebagian orang disebut sebagai kadrun gitu ya. Dipelintir. Kata-kata Jenderal Dudung dipelintir sedemikian rupa dan difitnah. Katanya Jenderal Dudung menista agama karena menyamakan antara Allah dengan manusia. Padahal Jenderal Dudung cuma ngomong bahwa Tuhan bukan orang Arab. Tapi malah dipelintir katanya, oh Jenderal Dudung sedang menyamakan orang dengan Tuhan atau manusia dengan Allah. Begitu dipelintir ya. Padahal orangnya masih hidup. Harusnya kan bisa tabayun, ditanyain. Kalau seorang muslim atau orang yang cinta damai, menjadi rahmatan lil alamin, ada sesuatu masalah yang dia belum pahami, harusnya tabayun, ditanyain, ngobrol baik-baik sebagai saudara. Kan begitu. Tapi yang terjadi tidak. Malah dipelintir dan difitnah. Kemudian, contoh yang ketiga. Baru-baru ini lebih parah lagi ya. Sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, Menteri Agama kita, Bapak Yakut Kholil Qomas, memberikan surat edaran, himbauan kepada masyarakat supaya suara toa tidak terlalu berisik. Nah, tetapi pernyataan itu kemudian oleh sebagian orang, bahkan oleh Om Roy Suryo juga dan kawan-kawannya, malah dituduh Gus Yakut, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, melarang azan katanya. Jadi kata-kata kalimat-kalimat Gus Yakut yang menghimbau supaya suara toa itu jangan terlalu keras, dipelintir sebagai Gus Yakut melarang azan. Nah, karena pelintiran ini kemudian banyak orang yang percaya dan banyak orang yang mencaci maki Gus Yakut. Itu yang terjadi. Tetapi tidak sampai di situ. Lebih parahnya lagi ya, adalah ketika Menteri Agama kita, Gus Yakut, memberi contoh, memberi ilustrasi atau analogi. Suara berisik itu seperti misalkan suara truk kalau bersuara bareng-bareng itu mengganggu. Kemudian dia juga memberi contoh, misalkan ada suara anjing menggonggong bersamaan, itu juga mengganggu. Nah, kemudian pernyataan seperti ini dipelintir lagi. Bahwa katanya Gus Yakut sedang menyamakan antara suara azan dengan suara anjing. Gus Yakut sedang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Wah, duar, sontak berita ini tersebar dan banyak orang yang marah kepada Gus Yakut. Dan Gus Yakut dituduh, difitnah sebagai menista agama. Ya, maka orang banyak yang bilang orang-orang seperti Gus Yakut, Pak Jenderal Dudung itu mau diahokkan. Ya.
mau diperlakukan seperti Ahok dulu. Nah, kembali ke pernyataan atau komentar dari teman kita tadi yang atas nama kebenaran Islam ya. Dia memberi contoh bahwa Nabi Muhammad, Yesus Kristus, Nabi Musa, Buddha Gautama, Santo Petrus, Santo Paulus itu kan sudah nggak ada. Sedangkan orang yang masih ada aja, yang masih hidup kita misalkan, kita tidak lepas dari fitnah dan tuduhan-tuduhan. Padahal bisa dikonfirmasi sebenarnya. Nah, apalagi orang yang sudah nggak ada. Tulisan Paulus misalkan ya, saya beri contoh. Paulus ini juga menjadi sosok yang sering dituduh atau difitnah oleh banyak orang. Di dalam kitab Bible ada sekitar sedikitnya 13 surat-surat Rasul Paulus, surat-surat Santo Paulus ya. Nah, di dalam 13 surat Santo Paulus itu jelas sebenarnya ketika berbicara tentang Sang Pencipta atau yang disebut sebagai Allah atau God atau Theos ya. Tegas Paulus menyatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Theos saja atau satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Jadi Allah yang dimaksud oleh Paulus adalah Bapa, bukan yang lain. Dalam surat-surat salam-salam pembukanya, Paulus juga mengatakan, God and Father of our Lord Jesus Christ. Jadi Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus mengidentifikasi begitu jelas dalam semua suratnya bahwa yang dia sebut sebagai Allah atau God atau Theos itu adalah Bapa. Tetapi dalam perkembangannya sekarang ada sebagian orang sering menuduh bahwa katanya Paulus mengajarkan Trinitas. Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai God, sebagai Theos atau sebagai Allah. Ya. Padahal Paulus tidak pernah melakukan itu. Tetapi masalahnya Santo Paulus atau si Paulus ini kan sudah nggak ada. Sudah mati orangnya, sudah tidak bisa dikonfirmasi. Jadi artinya ketika kita masih hidup aja, kita tidak lepas dari fitnah dan tuduhan. Apalagi bagi orang-orang yang sudah mati, yang tidak bisa di cross check, tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa tabayun ya. Kan tidak bisa kita manggil, ayo Paulus, ini gimana tulisan-tulisanmu ini? 13 tulisanmu ini maksudnya bagaimana? Siapa Allahmu? Apakah Trinitas? Ataukah Allah Bapa? Atau bagaimana? Nggak bisa. Karena orangnya sudah nggak ada. Contoh lain juga sahabat-sahabatku ya. Orang yang sudah tidak ada di muka bumi atau sudah meninggal. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Ini juga tidak lepas dari fitnah. Contohnya. Dalam beberapa kesempatan Joseph Paul Jang ya, atau Pastor Paul Jang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad bolak-balik menghina Yesus. Nah, Nabi Muhammad difitnah oleh Paul Jang. Katanya Nabi Muhammad menghina Yesus. Padahal kalau kita lihat cek faktanya di dalam Al-Quran justru banyak ayat yang memuliakan Jesus Christ atau Isa Al-Masih. Begitu pula dalam hadis-hadis atau catatan-catatan perkataan Nabi Muhammad. Banyak sekali yang memuliakan Isa Al-Masih. Kalau di Al-Quran, misalkan disebutkan dalam surat Ali Imran, Isa ibnu Maryam, wajihan fidunia wal akhirati, wa minal muqarrabin. Isa anaknya Maria, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Loh, sangat ditinggikan di Al-Quran. Tetapi menurut Paul Jang katanya Al-Quran menghina Yesus, Nabi Muhammad menghina Yesus, bolak-balik katanya, bolak-balik menghina Yesus. Nah, kalau kita bandingkan di hadis juga jelas, misalkan dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Itu menjelaskan tentang syarat atau orang yang akan selamat. Syarat orang yang akan selamat ada 4 disebutkan.
Pertama, percaya tidak ada ilah selain Allah. Yang kedua, percaya Muhammad utusan Allah. Yang keempat, percaya hari akhir atau surga dan neraka. Nah, yang ketiga ini disebutkan, percaya Isa utusan Allah, firman Allah, dan roh Allah. Loh, ini di hadis Bukhari tertulis jelas. Nomor 1496. Jadi adalah bohong, adalah hoax, kabar dusta dan fitnah. Orang-orang seperti Joseph Paul Jang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghina Yesus, Nabi Muhammad atau Al-Quran menghina Yesus, ya itu bohong. Tetapi tidak bisa di cross check sudah ke orangnya langsung, ya, karena Nabi Muhammad sudah nggak ada. Tapi alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan, ada teks-teks tertulis. Di Al-Quran tertulis jelas, Isa Al-Masih begitu dimuliakan. Di hadis-hadis juga. Ya. Nah, jadi saya menangkap itu yang ingin disampaikan oleh teman kita melalui komentarnya tadi ya. Dia bilang bahwa karena saya yang hidup aja, ada yang fitnah. Saya masih hidup nih, ada yang memfitnah. Padahal harusnya kan bisa di cross check. Misalkan orang menuduh sesuatu ke kita, ayo kita ngobrol, kita cross check, kita tabayun. Nah, apalagi jika saya sudah mati. Nah, begitu maksudnya ya. Kalau kita sudah mati, orang akan membuat hoax, akan menebarkan kabar bohong, dan tidak bisa lagi ditabayun, di cross check, dikonfirmasi, nggak bisa. Orangnya sudah nggak ada. Seperti Paulus tadi, Santo Paulus ya. Paulus sekarang dituduh macam-macam. Paulus mengajarkan Tritunggal. Nggak bisa ditanyain Paulus, tapi kita bisa cross check dari tulisan-tulisannya. Kemudian saya juga mau menanggapi ini pernyataan yang bagus nih, begini. Kitab suci saya mulai ragu kepadanya. Bisa jadi kitab yang dianggap suci itu, satu, alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan umat manusia. Dua, alat untuk mengadu domba. Tiga, alat kepentingan intelijen. Wah, ya. Jadi memang begini sahabat-sahabatku. Saya mau mengutip sedikit pernyataan Ustadz Arashi Hashim ya. Dr. Arashi Hashim itu. Ada pernyataan yang bagus. Ketika dia ditanya di salah satu ceramahnya itu di hadapan jemaah, dia ditanya, kan masing-masing kelompok itu membaca Al-Quran yang sama. Jadi Al-Qurannya satu. Tapi di kelompok-kelompok yang lain bisa berbeda pemahaman. Nah terus ini yang salah yang mana? Nah Ustadz Arashi Hashim ini menjawabnya bagus. Jadi yang benar ya Al-Qurannya. Tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Tapi yang menjadi salah adalah orang-orang yang menafsirkannya yang berbeda-beda. Jadi teks itu kan sifatnya mati sebenarnya. Saya kasih contoh tadi. Tulisan Paulus, 13 surat Paulus. 13 surat Paulus, saya ketika membaca surat Paulus, saya mendapati bahwa Paulus tidak mengajarkan Trinitas. Tidak ada kata Trinitas sama sekali di ajaran Paulus. Tapi ada kelompok lain yang menuduh bahwa, loh ini Paulus mengajarkan Trinitas. Loh bisa berbeda. Padahal teksnya yang dibaca sama, surat yang dibaca sama, tapi tafsirannya bisa berbeda. Artinya yang salah mana? Apakah yang salah tulisannya Paulus? Atau yang bisa salah dan bisa benar adalah penafsir dan pembaca-pembacanya? Nah, demikian juga. Jadi menyikapi pertanyaan tadi atau komentar tadi ya, bukan pertanyaan sih ini, komentar ya. Bisa menjadi alat untuk memecah belah persatuan. Memang bisa. Makanya Pak Ahok pernah bilang, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Jadi ayat kitab suci ini loh bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan oleh orang-orang gereja tertentu untuk membicarakan perpuluhan, untuk memperkaya diri organisasi. Orang disodori ayat-ayat, ditakut-takuti. Kalau tidak memberi perpuluhan kamu tidak diberkati, bla 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 bla.
Bisa disalahgunakan memang. Lah, masalahnya yang salah itu ayat-ayatnya atau kitabnya atau orang-orang yang menafsirkannya. Nah, kitabnya nggak salah karena kitab ini kan benda mati. Tulisan-tulisan, kisah-kisah, cerita-cerita tentang Allah, tentang kehidupan, tentang para nabi, tentang para rasul. Nah, ini bisa disalahgunakan, yaitu dipelintir-pelintir tadi. Lawang perkataan orang yang masih hidup aja seperti Jenderal Dudung, Menak Gus Yakut, bisa dipelintir kok. Apalagi tulisan-tulisan yang orangnya sudah nggak ada. Nabi-nabinya sudah nggak ada, rasulnya sudah nggak ada. Ya lebih bisa lagi dipelintir dan disalahgunakan oleh sebagian orang. Jadi begitu ya, Mas Bro. Jadi begitu sahabat-sahabatku. Video kali ini saya menanggapi komentar dari channel Kebenaran Islam. Ini. Nggak kelihatan ya, terlalu terang ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat pemilik channel atau akun atas nama Kebenaran Islam ini. Sehingga dari pertanyaannya bisa saya sampaikan pemahaman-pemahaman, pewartaan-pewartaan melalui video ini. Oke, sekian. Terima kasih buat semuanya yang juga memperhatikan video ini. Salam dari saya, wartawan kabar baik bagi Indonesia.